Selamat datang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara kami saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk menyembah-Mu. Kami mohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah ibadah kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati, membuka pikiran dan jiwa kami untuk mendengar firman-Mu yang hidup. Bapa, biar firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali akan panggilan mulia yang sering terlupakan untuk menjadi saksi-Mu dan menjadikan semua bangsa murid-Mu. Berkati setiap bagian dari kebaktian ini, mulai dari pujian, doa hingga khotbah, sehingga semuanya bisa membawa kemuliaan nama-Mu. Dengar doa seru kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera dan selamat datang di Gereja Maranatha bagi saudara-saudara sekalian. Kami berharap beribadah di Maranatha dapat menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita. And I welcome everyone here in Maranatha Church with blessings. May worship in Maranatha nurture our faith, hope, and love among each other. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada Pendeta Yonas Tumujo dan juga kepada setiap pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Marilah kita buka kebaktian ini dengan lagu pertama, Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
sehari-hari. Tuhan, kita harap untuk memimpin langkah kita. Lagu yang berikutnya, hari yang terindah. Hari ini hari indah. Saudara-saudara sekalian bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan hari yang terindah. Kasihnya kini jadi buatku.
mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh pendeta Yonas Trimulya siang ini. Perintah yang terlupakan. Marilah kita menyanyikan Di Hatiku Ya Yesus. This is our last song before we hear the sermon that will be delivered by Pastor Jonas. Let's sing In My Heart, O Lord. Please speak to me and give me peace and discard all my worries. Kita akan membuka firman Tuhan
dari Matius 28. Saya yakin ini ayat yang sudah harusnya dihafal. We'll turn the Bible to Matthew chapter 28. I strongly believe that this particular passage should be remembered, should be memorized to all of the people of God. Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Membaca dua ayat ini, mari kita belajar lebih dahulu latar belakang dari dua ayat ini, sehingga kita mengerti apa maksudnya, apa tujuannya, apa gunanya untuk kita, dan bagaimana kita melakukannya. Reading these two verses, let us begin by understand the background of these particular verses. What does it mean? How do we apply in our daily life, and also what is the intention of these particular verses? Because many times and sometimes we just read the Bible and we don't know the background, and we try to apply, and eventually we did not apply correctly because we did not understand the meaning of these verses. And therefore, let us learn the Bible. Let us learn the background of these particular verses. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang disampaikan Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Injil Matius, at the end of the Gospel according to Matthew. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang disampaikan Tuhan Yesus pada akhir dari Injil Matius. Dan ayat-ayat ini, perkataan ini atau kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus setelah dia disalib, setelah dia dibangkitkan, dan setelah dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. So these statements by Jesus Christ was spoken by Jesus after the resurrection, after the crucifixion, after Jesus' appearance before his disciples for 40 days, and exactly before he ascended to heaven. And we knew that something that is delivered before someone leave us forever must be something that is so crucial. Sesuatu yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggalkan kita adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Lalu waktu kita membaca bagian ini, saya yakin setidaknya kita pernah mendengar ayat ini diucapkan sekali. Betul? Siapa yang pernah mendengar ayat ini? How many of you have listened, have heard this message of these particular verses being delivered before? Raise your hands. Ya, sebagian besar kita sudah pernah mendengarkan. And
having listened, this particular verse is being delivered. Usually, what we heard about this passage, biasanya kita mendengar bagian ini, terus biasanya kita mendengar penekanannya di mana? What is the emphasis of these verses? Biasanya apa? Misi. Good point from Andre. 100. Ada lagi yang lain? Gak apa-apa, jangan takut salah. Yang salah tetap boleh ikut makan siang hari. What else? What came into your mind or your impression when you read these particular two verses? Mengajar, misi, mengajar. What else? Jimmy, apa sih? Udah jauh-jauh dari Texas kalau nggak ditanya lagi. Apa sih? Sama Andre Pak, misi. Sama-sama Andre, misi. Ya. Jalan-jalan. What else? Oke, mungkin. Oke, biasanya cermat sekali mengamati Sampai akhir zaman ini mau datang ke Indonesia. Sampai akhir zaman, good point. Jeva mungkin. Atau yang lain, silakan. Pemuritan. Siapa yang jawab pemuritan tadi? Cikuan Vina ya. Tadi untung saya tanya namanya dulu di sini. Kalau nggak saya tanya dulu, saya nggak tahu namanya. Vina. Panduwina bukan? Pemuritan. What else? Ada yang lain? So, having learned of this particular passage, how many verbs do you find? Ada berapa kata kerja di dalam dua ayat ini? Pergi, satu. Baptis, dua. Ajar, Perintahkan, lakukan, ketahuilah, jadikan. Let me ask you further. Which of these verbs is the most important or crucial? pergi dan baptiskan. Pergi dan baptis. Bagus. Ada yang lain? To obey everything He has commanded. To obey everything. To obey everything He has commanded. What else? Anything else? Mengajar. Bagus. Well, having read these two verses in Indonesian and in English, we rarely see the point. Membaca bagian ini dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, kita kadang-kadang sulit untuk mengerti atau melihat mana kalimat utama, mana kalimat bantu. Which one is the main clause? Which one is the auxiliary? Which one is the main clause? Which one is the participle? Nah, sudah dikasih Tuhan, itu sebabnya perlu sekali belajar Alkitab, belajar tafsiran, belajar bahasa asli, belajar lebih dalam. It is therefore imperative. It is therefore necessary for us to learn the Bible not just by reading it. Saya dengar ada diskusi tentang bahasa roh, roh jahat, manifestasi roh, pekerjaan roh. Well, my suggestion is do not just read the Bible per se, but try to learn deeper by reading this book and reading that book, reading this interpretation, reading that interpretation, reading the original text, reading the original language. By knowing that, we will be enriched to know the Bible exactly as what the Bible intended to say.
Like for example, well, all of you have answered the most important thing, the main clause. Some people, well, even though, usually, knowing the main clause is by knowing which one is said first. Biasanya mengenal kalimat utama itu melalui atau dengan cara kita melihat bagian mana yang pertama kali diucapkan. Nah, dalam hal ini adalah pergilah. However, in the original text, di dalam teks aslinya, that is not the case. Tidaklah demikian. Kalau begitu di dalam teks aslinya bagaimana? Di dalam teks aslinya, kalimat utama in the original text, the main clause is make disciples of all nations. It is not go. It is not teach. It is not even baptize. But making disciples. Jadi di dalam kalimat aslinya, dalam bahasa aslinya, yang merupakan kalimat utama adalah making disciples. What about go? What about baptize them? What about to obey? Or what about to teach them? It is all, we call them auxiliary or participle. What does it mean? The main clause is making disciples. Kalimat utamanya adalah jadikanlah murid. How do we make disciples? Through going, through baptizing, through teaching them to obey whatever I have commanded you to do. Jadi kalimat utamanya adalah jadikanlah murid melalui pergi. Jadi go di situ, because this is participle, or in English is participle, should be read not go, but going. Teaching, baptizing. So go, so make disciples by going, by baptizing, by teaching. Jadikanlah murid melalui pergi, baptis, ajar. So those are not verbs that has become the same level. No. Making disciples should be the main. Allow me to borrow from Andre. Andre is going to Israel. That is the main clause. What is the auxiliary? What is the participle? Can you give me any suggestion? Mana anak kalimatnya? Andre pergi ke Israel. Anak kalimatnya kira-kira apa? Jalan-jalan. Andre pergi jalan-jalan. Okay, what else? Apa? Hah? Berziarah. Apa lagi? Andre beli tiket pesawat. Betul? Saya mau tanya, antara pergi ke Israel dengan beli tiket pesawat, mana yang menjadi tujuan utama? You got a point? Andre beli tiket. Andre beli insurance, travel insurance. Andre mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang for what? That is not the main clause. The main clause is Andre is going to Israel. Tapi seringkali yang ditekankan di sini adalah go, penginjilan, menangkan orang, kristenkan orang. Yang nggak Kristen, jadikan Kristen. Terus setelah jadi Kristen diapain? Setelah Kristen diapain? Bawa ke gereja, wah gereja penuh, rame, wow. Pak, gerejanya di mana? Di Bellflower. Berapa Pak anggotanya? Kalau datang semua 200.
Kalau datang cuma prakteknya nggak pernah datang semua. Dan sometimes we exaggerate all of those things because our impression is success determined by numbers. Itu sebabnya saya katakan Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Going to the church is not the end of the product. Pergi ke gereja itu bukan akhir dari segala-galanya. As if that if you have done going to the church, that's it. Monday through Saturday, what are you going to do? None of your business, Master. Mind your own business. Mau saya tipu-tipu, mau saya tipu-tipu pemerintah, mau saya bohong, mau saya janji nggak ditepati, mau saya utang nggak bayar, mau hidup saya semau maunya gue, lu ngomongin gue bodoh amat. That is because a lot of Christians thought in their mind that going to the church is the end product. And a lot of people thought going to the church similar to going to heaven. Show me from the Bible. Tunjukkan kepada saya ayat yang menunjukkan kalau Anda pergi ke gereja itu Anda masuk surga. Show me the Bible. Therefore, so what is the purpose of going to the church? Going to the church because through coming and going to the church, we learn how to become His disciples. Jangan puas pergi ke gereja, saudara. Apalagi di gereja, waktunya firman Tuhan banyak yang keluar. Kadang aneh juga, bukan cuma di Maranatha, di banyak gereja. Waktunya firman banyak yang pergi keluar. Ada yang pergi ke 7-Eleven. Benar. Bukan cuma di Amerika, di Indonesia. Saya khotbah di gerejanya Pak Gilbert di PSD Junction. 4.000 yang datang. 4.000. Pemain musiknya selesai main musik, pergi keluar semua. Nanti selesai, saya mau selesai firman, dia masuk semua berbondong-bondong masuk. Giliran saya berjamuan, mereka tetap. Loh. Pemain musik is part of the congregation. So if you're done playing music, sit down because we are part of the congregation. If you're done doing the media, if you're done doing the computer, if you're done doing whatever you do, join listening to the Word of God. We miss the target. If we thought ministry is everything in the church, you are wrong. Bagi saya lebih baik tidak ada yang main musik selama semuanya ikut ibadah daripada main musik tidak pernah ikut ibadah sama sekali. Saya tidak sedang menyindir siapapun juga. I'm not trying to offend anyone because I've seen this in many churches. Dan banyak sekali pemimpin pujian kalau tidak jadwal dia tidak datang di gereja. What is it? What is your purpose of standing here? But you are not part of the congregation. You miss the target. The goal is not ministry. The goal is not being a pastor. What is the purpose of me being a pastor? If I don't become His disciples, nothing. Sudah pikir kalau pendeta mesti masuk surga? Do you think so? If you're a pastor, you will go to heaven? You will get a free pass of going to heaven? Do you think so? I don't think so.
Not even any one of us. Don't count what you have done to the church if we don't become his disciples. Make disciples of all nations. So what does it mean to be disciples? Apa artinya menjadi murid, saudara? Itu sebabnya saya orangnya keras, saudara. Saya kalau lihat ada orang yang nggak serius di gereja, sering saya tegur. Makanya kadang-kadang orang tersinggung pindah gereja. Bagi saya lebih baik pindah gereja daripada kamu masuk neraka. Sorry to say that. Sebab bagi saya, gereja tidak bisa buat main-main. You cannot play around in the church. And it is my part to remind each and every one of us to make sure that we are his disciples. We are not just church goers. We are not Christian, but we are truly Christian. There is Christ within you, not just because you are going to the church merely. Apa sih jadi murid? What does it mean to become disciples? When Jesus has spoken this to his disciples, he said, Peter, Matthew, John, go make disciples of all nations. So in Jesus' mind at that time, what was in his mind? Being disciple. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya Petrus, Andreas, Yohanes, jadikan sekalian bangsa muridku. Yang ada di pikirannya Tuhan Yesus, murid itu apa? Saudara. Apakah pikirannya Yesus, wah ini jadikanlah orang-orang pergi ke Maranatha gitu. So what is in his mind? Apa Pak Yungki? What is in Jesus' mind at that time? Jadi pengikutnya. So Jesus was teaching his followers, hey, come on, man. Make everyone my disciple. Like you. You have become my disciples. So make people like you, to become like you, to be my followers. Jadi di dalam pemikiran Tuhan Yesus, yang dimaksud murid, once again, bukan sekedar pergi ke gereja, tapi belajar dari dia, to learn from him, to obey what he has told us to do, and to become like him, menjadi seperti dia. Jadi kita gampang saja menilai kita ini bertumbuh atau tidak, itu gampang menilainya. Coba kita merenung sebentar. Misalnya saya pinjam Pak Heri. Heri 10 years ago and Harry today, is he the same? Or he has changed a lot? If he still remain the same, yes, of course, the name is still Harry. You know, the name is not going to be Prince William, because he's still Harry. Harry is still Harry, the name. But did he change in his life? Berubah nggak Harry? Dulu nggak baca Alkitab, sekarang tambah nggak baca Alkitab. He didn't read the Bible 10 years ago, but until today he still doesn't read the Bible. So, does he change? Does he change? No, he does not. He did not change at all. If he does not change, means that he does not grow. Because growing means you see the change. Let me investigate. This flower is real flower or fake? Real, thank you. Whoever has brought this to the church, I admire and I am praising God. You have brought a flower. Beautiful flowers.
Kalau bisa tiap minggu sih bagus sudah. Let me see this. Ini aja lah, ini aja. Ini real nggak ya? Okay. Is it real or fake? How long has been here? Forever. Forever. Tiffany is good in paying attention. So every time Tiffany coming to the church, she pay attention to this. Therefore, she knew it. It's forever. Does it make change? Does it change? Jimmy, does it change? Jimmy? Kenapa tidak berubah? Why? Karena tidak bertumbuh. Makanya Bapak Ibu, kalau rambut mulai putih, bersyukur. Tandanya Anda bertumbuh. Kalau mulai keriput, mulai kerut-kerut, jangan marah, bersyukur. Tandanya kita sedang bertumbuh. No matter how much do you spend for your anti-aging cream, no matter how much that you spend for your skincare, made by JLo, made by made by made by Selena Gomez, made by anyone, you know, famous people. You know, we are getting old. My question is, your body is growing. Is your spirit growing? Growing to become His disciple, growing to become Jesus Christ. So having learned about this, we know that the main agenda of our lives should be becoming His disciples. That's it. Period. You may become anyone. You may become anything in the church. Sudah boleh jadi apa saja di gereja. Jadi pendeta lah, jadi pengurus lah, jadi sound system lah, soundman lah, jadi singer lah, jadi pemain musik, jadi worship leader, jadi apa aja boleh, saudara. But that is not our main purpose. Because our main purpose is to become His disciples. And therefore our goal is to become Christ-like. Menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya jangan berebut, jangan berantem, jadi pengurus gereja. Kalau nggak jadi pengurus gereja, terus pindah gereja lain. That is not the purpose of coming to the church. Ada amin? Di mana-mana begitu, saudara. Gereja Indonesia di LA ini 135, bayangin. The Indonesian Church in Greater Los Angeles area, how many? 135. Can you imagine 135? Kenapa? Kalau saya tidak jadi pengurus di sini, saya keluar, pindah di sana, bikin gereja baru, supaya jadi pengurus. Supaya jadi yang bilang Bu Rian. That is not the purpose. That is not the goal. You may become one of the board member. One day you might not be the board member. It's okay. It's okay. Tuhan nggak tanya, Jimmy, kamu dulu di Maranatha jadi apa, Jim? Jimmy yang mana, Pak? Dua-duanya Jimmy. Kamu jadi apa, Jim? Saya nggak jadi apa-apa, cuma jadi-jadian aja. Tuhan tanya begitu? Suatu kali pemimpin pujian di gereja yang saya layani dulu marah-marah sama saya, karena dia biasa jadi WL. Bagus WL. Suatu hari
Saya jawab, jadikan singer. Marah dia. Bayus! Level saya WL, bukan singer. Wow. Emang di gereja ada level-levelan? Emang kalau jadi worship leader, levelnya lebih tinggi dari singer gitu? Ya mungkin sudah lebih tinggi kalau haknya lebih tinggi. There is no such thing as level in the church. Tuhan Yesus berfirman, kalau ada di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi jadi kecil. Kalau ada yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau ada yang menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua. Kita pikir di gereja yang paling besar pendeta ya, saya khotbah teknik. Ternyata nanti sampai di surga yang dapat upah kocos yang tukang tiap hari buangin sampah. Saya tanya di gereja berebut yang mana sudah? Yang dibuat rebutan yang mana? Buang sampah atau mimpi nyanyi? Buang sampah nih. Ini hebat loh Maranatha. Enggak ada gereja yang berebut buang sampah kecuali di Maranatha. Hebat loh Maranatha. Kita lihat. Jadi keep in mind, my purpose of life is not becoming a church member. Banyak orang sekarang proud of being the church member of a big church. Anggota gereja mana? Oh, Saddleback. Kamu Maranatha. Gak ada orang. Sepi, lewat. Kita Saddleback. Saddleback gak ada lalu. Anggota gereja mana? Wow, Surabaya sekarang Indonesia. Mawar Sarang. Hari ini ada KKR di mana? Sekali pendetanya kebaskan jas, semuanya jatuh. Di Maranatha ada juga yang jatuh, kesandung. Gitu, bahasa Jawa ini. Sudah shopping around churches does not make you grow. Because growing is our attitude. Growing is our commitment to the Lord. I want to grow. I do not want just to be ordinary. Just member. I want to be His disciples. Maka bisa dimuridkan sudah. Dari siapa? Pina sudah bilang. Harus dimuridkan. Gerejanya Tuhan Yesus memuridkan anggotanya, bukan cuma mengumpulkan anggota. The true church of Jesus Christ is not just gather a lot of people, but discipling them. Rick Warren pernah berkata, a healthy church is not seen by seating capacity, but by disciple capacity. Berapa yang sudah dimuridkan. Ada banyak orang Kristen sana sini. Tiap minggu ke gereja tapi hidupnya nggak berubah. Gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Saudara, utang nggak dilunasi, janji nggak ditepati. Saudara, janji jam 11 is jam 11. Jam 10 is jam 10. Kalau terlambat kasih tahu. Tadi saya teks dulu Ciboni. I might be late, because something happened and I might be late. But if I'm late, just go ahead. Saya selalu berusaha tidak terlambat, because that is part of the disciples of Jesus Christ.
Do you pray every day? Oh ya Pak, at least 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. No, bukan itu. Do you pray? Do you pray for me? Do you pray for Maranatha? Do you pray for many of you? Do you read your Bible? Baca Alkitab enggak? Main game sehari 8 jam. Baca Alkitab bilangnya ngantuk lah, capek lah, nggak ngerti lah, nggak mungkin lah, yang inilah, yang itulah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. A lot of excuses. And we thought that we are fine. Even though we are not disciples, we are fine. You know, I'm going to the church. Not because of going to the church. Well, of course, salvation is by grace only. Amen, amen, amen. Keselamatan oleh anugerah saja, betul. However, faith without deed, according to James chapter 2, verse 20 through 22, what does it say? Faith without deed is death. How come only one who answers this? Faith without deed is death, mati, bukan sia-sia lagi. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi apa hubungannya perbuatan sama iman? Straight. So what is the connection between deed and faith? I will conclude with this. Trust me. What is the connection between deed and faith? Hubungan antara iman sama perbuatan? Sendiri-sendiri? Iman coba. Itu kan terjadi di Indonesia. Habis Jumat sembayangan juga. Hari Senin sampai Jumat korupsi. Itu yang ditangkap KPK itu semua orang beragama. Ada pendeta juga yang ditangkap korupsi. Karena tidak tahu. Ada pendeta yang menganiaya istrinya. Mesti tembong, pukul. Ada di sebelah, lihat videonya. Kenapa? Because people try to split between faith and deed. No. Faith and deed has a strong connection. Hubungannya apa? Apa hubungannya iman dan perbuatan? Hah? Tadi Yakobus 2, 20-22 apa? What is the connection between faith and deed? Hubungan iman sama perbuatan apa? Nah ya, perbuatan adalah stempel iman kita. Once again, D is the stamp of your faith. Jadi kalau kita iman, haleluya, bahasa roh pagi siang malam. Kalau bahasa roh lain dari seorang ketakutan, rohnya masuk. Tapi habis itu gosipin orang, bawa lari duit orang. Ini tadi bahasa rohnya dari mana? Faith. Sebab iman dan perbuatan itu jadi satu. Perbuatan mensahkan iman. Truly, he is the followers of Christ. Jadi Bapak Ibu jangan main-main dengan kekristenan. Kita sering berpikirnya kita ke gereja. Gereja seringkali mengadakan kebaktian dari Senin sampai Senin, betul? Sampai orang nggak punya waktu lagi untuk yang lain-lain. It's not by activities, but how do we live our lives that will legitimize our faith. Let's pray. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Sebelum kami mengambilnya, Tuhan, before taking part of this communion, help us to meditate on the words, the
message that been delivered to us. Forgive us, Lord, if somehow many years we thought that Christian is about just going to the church. Ampuni kami, Tuhan, kalau sekian tahun kami berpikir menjadi orang Kristen itu hanya sekedar ke gereja. But before the communion, we confess our sin, Lord. Kami mengakui dosa kami, kekurangan kami. Tuhan, ajari kami supaya kami belajar firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau, Tuhan, bertumbuh to become Christ-like, menjadi serupa dengan Kristus. Kami tidak hanya sekedar menjadi penghuni gereja, tapi kami menjadi murid-murid-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Help us, Lord, to be your disciples. So after become your disciples, we will also make people your disciples. We praise you, Lord. We honor you, Lord. By your grace and mercy, we will be taking part of this communion. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Yang tercurah bagiku
Silakan bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita dan dengar firman Tuhan, panggilannya untuk kita turut serta di dalam perjamuan kudus. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, do this in remembrance of me. Setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku. Makan roti ini dan ingat Tuhan, ingat firman-Nya. Angkat cawan minuman, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Buatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Minum bersama-sama dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord, for this communion. Thank you for giving us strength to carry on our lives throughout the month of October. May your name be glorified and your spirit within us will remind us once again that we are truly your disciples, no matter what happens in our lives. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. God's people said, Amen. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Yonas atas firman khotbah yang telah disampaikan begitu indahnya. Saya undang jemaat untuk diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya silakan saudara Eva. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan ya Tuhan, untuk kami terus setia dalam pelayanan yang sekecil apapun. Biarlah kami mempunyai komitmen Tuhan untuk terus Tuhan
mau melakukannya. Kami datang ke gereja bukan hanya untuk memanasi bangku gereja, tapi kami datang dengan tujuan untuk menjadi murid Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi Tuhan pengajar, murid, memuridkan orang lain Tuhan supaya sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat peringatan ini. Terima kasih Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu Pak Jonas yang sudah memberikan kami Tuhan Yesus kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini, berkati istri dan anak-anaknya Monik dan Victor. Tuhan Engkau menyertai mereka, keluarga ini biar boleh menjadi keluarga berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan terus Tuhan memberikan hikmat pewahyuan untuk Pak Jonas dalam melakukan Tuhan misinya untuk mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan Yesus mau berdoa untuk gereja Maranatha. Tuhan Engkau sudah mendirikan gereja ini, biar tetap terus Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan berkat-Mu Tuhan untuk gereja Maranatha. Engkau memberkati para pengurus, Engkau memberkati Tuhan Yesus supaya mereka juga boleh menjadi berkat di gereja ini. Mereka mempunyai hati untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Untuk kami mau berdoa untuk Kohandi. Engkau tahu Tuhan apa yang dideritanya dan Engkau tahu apa obatnya. Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati, mengobati, menyembuhkan Pak Robi. Tuhan, kami Tuhan menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya kesembuhan boleh menjadi miliknya. Kami juga mau berdoa untuk tim Udon. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan dan Engkau sedang memulihkan kesehatannya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tiang rusuk mereka, untuk Tuhan Aileen So, untuk Tuhan kami mau berdoa juga untuk Priscilla, untuk Cik Liani, supaya mereka tetap terus setia untuk melayani suami mereka, untuk menjadi berkat dan menjadi tiang doa buat keluarganya, terutama untuk suami-suami mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk pemulihan kesehatan untuk George. Kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau memulihkan kesehatan mereka, Engkau memulihkan kesehatan Pak Sugianto, Tante Tres, Pak Ritiau, Tante Ing. Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong mereka, menyembuhkan mereka, bahkan Engkau Tuhan yang memberikan mereka Tuhan kekuatan untuk mengisi hari-hari mereka. Kami juga mau berdoa untuk Tante Olga, untuk Tante Yuliana. Tuhan, kuasa Tuhan yang terus ada, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang sama. Engkau sanggup Tuhan membuat yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin, karena Engkau yang berkuasa. Nafas hidup kami ini juga Engkau yang punya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para senior kami. Kami juga mau berdoa untuk Tante Nita, untuk Tante Ing, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, untuk Kokehin, untuk Steve. Kami mau terus berdoa untuk mereka. Kami mau mohon kepada-Mu kekuatan ekstra di hari senja mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk negara Amerika, tempat di mana kami boleh menginjakkan kaki kami. Biar kiranya ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus ada. Engkau Tuhan memberkati presiden yang nanti Tuhan Yesus akan diselenggarakan pemilihan umum. Tuhan tolong supaya Tuhan yang jadi presiden adalah yang pilihan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dari Tuhan itu semuanya adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengangkat Indonesia. Kami mau berdoa untuk Indonesia supaya kedamaian Tuhan turun di Indonesia, supaya pemimpin presiden yang sudah terpilih Tuhan, biar kiranya Tuhan mereka Tuhan Yesus presiden dan wakilnya boleh menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, biar kiranya kedamaian boleh Tuhan turunkan untuk Indonesia. Segala bentuk kekerasan yang ada, biar kiranya Tuhan gantikan dengan damai sukacita-Mu yang dari sorga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Israel, biji mata Tuhan. Biar negara ini Tuhan, boleh Tuhan lindungi, karena negara ini adalah negara kesayangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, rakyat Tuhan, Israel Tuhan, boleh percaya bahwa Mesias sesungguhnya adalah Engkau sendiri ya Yesus. Tuhan, untuk negara-negara sekeliling yang mengepung negara Israel, yang ingin Tuhan negara Israel ini dilenyapkan, Tuhan tolong supaya mereka Tuhan jamah hatinya, supaya mereka juga boleh bertobat sebelum terlambat. Biar mereka boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami semuanya saat ini, siang ini diberkati. Tuhan, biarlah pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mulai dari worship leader, para pemain musik, Tuhan, Engkau Tuhan, para singer juga, Engkau yang menjamah hati kami semuanya, supaya kami boleh setia, mempunyai komitmen, bukan hanya di dalam pelayanan kami datang, tapi setiap saat kami boleh datang untuk bersama-sama membangun Tuhan iman kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, keadaan kami tidak akan sama. Kami diberkati, kami dilindungi, kami diampuni. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa siang hari ini. Kami mengucap syukur, dan doa kami Tuhan, kami serahkan walaupun penuh dengan kekurangan. Kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan, karena Engkau Allah yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan ayat dari Roma 12 ayat yang pertama tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Bekali kami dengan pekerjaan sehingga kami boleh menghasilkan uang yang boleh kami pergunakan dengan baik. Kami boleh membantu orang lain, dan juga kami boleh memberikan persembahan pada saat ini. Ya Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan agar dapat berguna untuk kerajaan dan pemuridan di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami serahkan
Doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Shalom, salam damai semua. Pengumuman minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Loh. Dan seperti biasa hari Selasa jam 8 malam ada Bible Study Maisub. Seperti tadi yang disinggung sama Pak Yonas tentang Roh Kudus, tentang doktrin Roh Kudus dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita. Dan juga hari ini kita ada teman baru. Tadi sudah juga disinggung, yaitu Cik Vina. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Dari Jakarta ya. Saya dengar dia ada worship leader di gereja sana dan juga katanya penyiar radio. Enggak? Saya dengar benar. Oh oke. Selamat datang. Semoga nanti minggu-minggu kita bisa lebih datang. Bisa? Oke, dan juga kita juga ada kedatangan bintang tamu kita yaitu Willy. Jadi dia dulu di LA dan dia pindah ke Texas dan dia punya usaha sendiri yang mungkin belum kenal sama dia dan kalau yang mau belajar bagaimana bikin restoran dan juga kalau mungkin bikin lowongan boleh daftar nanti ngomong-ngomong sama Jimmy. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Andre. Saya silahkan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu terakhir Maranatha sebelum pendeta Yonas memberikan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pulang, bahwa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin.